Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa diberikan Tuhan semangat hari ini. Apakah saudara-saudara semangat menjalani hidup hari ini? Ya, saya berharap saudara-saudara sudah semakin bergairah setelah kita belajar beberapa kali dalam pertemuan ini, yaitu Biro, bimbingan rohani. Saya membimbing saudara secara rohani bagaimana lepas dari dosa. Ya, karena ini adalah pergumulan semua manusia, makanya saya berharap siapapun kita yang sedang bergumul hari ini, mungkin kita sudah putus asa, mungkin kita sudah sangat marah, dan mungkin kita ingin mati rasanya. Tetapi dalam bagian bimbingan rohani ini, saya selalu menuntun saudara supaya bisa lepas dari dosa itu. Baik dosa pada masa lalu, pada masa kini, juga pada masa yang akan datang. Baik dosa yang di dalam hati, juga dosa di dalam jiwa, dalam pikiran, ya, dalam perasaan, dalam keinginan, ataupun dosa dalam tubuh yang senantiasa terlihat oleh kita. Nah, semua bentuk-bentuk dosa ini bisa diselesaikan. Itu sebabnya saya berani berbicara dan membimbing saudara-saudara. Jika saudara ada pergumulan hari ini, silakan saudara hubungi saya. Saya akan menuntun saudara secara umum dalam media ini. Tapi kalau ada hal-hal khusus, saya anjurkan saudara untuk menghubungi saya secara pribadi. Baik, mari kita coba melihat satu bagian firman Tuhan. Salah satu kunci yang paling populer untuk bisa lepas dari dosa ialah seperti ini. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Sekali lagi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya, kita tahu bahwa dosa selalu menggerogoti, menggoda. Istilah yang dipakai oleh Tuhan untuk Kain, saudara Habel, ialah dosa selalu mengintip di depan pintu. Jadi jikalau kita tidak hati-hati, jikalau kita tidak peka, kita gampang saja terikat dalam dosa itu. Kita gampang saja jatuh ke dalam dosa itu. Ibaratkan seperti angin atau seperti virus yang senantiasa ada di sekitar kita. Karena itu kita perlu membenahi diri bagaimana supaya kita lepas dari dosa itu. Yang saya bicarakan adalah bagi orang-orang yang sudah dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus dari dosa itu, mereka akan mudah untuk lepas dari dosa. Tapi jika mereka belum pernah dibebaskan oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti sulit bagi orang itu untuk lepas dari dosa ini. Karena itu saya anjurkan saudara-saudara, jika masih terikat di dalam dosa, datanglah kepada Yesus dan mintalah supaya Tuhan membebaskan. Karena hanya Dia satu-satunya yang bisa melepaskan kita dari dosa itu. Nah, dalam bagian ini kita bisa melihat ada satu kabar baik yang indah sekali. Jikalau dosa di dalam hati itu selalu menggerogoti, selalu berusaha untuk mengikat kita, pemazmur berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Jadi satu kunci yaitu kita harus menyimpan janji Tuhan. Apa janji Tuhan bagi kita tentang pengampunan dosa? Apa janji Tuhan kepada kita tentang pengudusan, penyucian? Apa janji Tuhan terhadap semua
dalam sisi hidup kita. Nah, itu sebabnya kita perlu menyimpan janji itu. Makanya saya menuntun saudara-saudara bagaimana supaya firman Tuhan, bagaimana supaya Roh Kudus, bagaimana supaya janji Allah itu ada di dalam hati kita, sehingga bukan kita saja yang berperang dengan dosa, tapi Allah sendiri, Tuhan sendiri, Rohnya sendiri akan menolong kita. Nah, inilah sebabnya saya menuntun saudara-saudara untuk menyimpan janji Tuhan ini. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa sangat penting sekali. Mengapa? Karena hampir setiap hari kita melakukan dosa. Hampir setiap hari. Tapi karena ada janji Tuhan, ada pengampunan dosa, kita tidak takut. Kita tidak kecewa, kita tidak putus asa. Kita tidak terikat lagi olehnya. Kita bisa mengatakan tidak terhadap dosa itu. Ada Roh Kudus dalam hati, ada firman Tuhan, ada Kristus yang sudah menebus. Janji-janji Tuhan ini meyakinkan semua orang Kristen, orang percaya, bisa hidup berkemenangan. Saudara dan saya bisa mengalami hidup berkemenangan ini. Ya, apalagi orang-orang muda. Dalam konteks ayat ini, ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya tentu, orang muda ingin bersih, ingin hidup kudus, berkenan kepada Tuhan. Tapi jika tidak ada janji Tuhan di dalam hati, itu tidak mungkin dia menjaga dirinya, tidak mungkin dia menjaga hatinya. Orang muda gampang jatuh dalam dosa seksual. Ya, orang muda. Karena dorongan seks, libido itu, hormon-hormon dalam tubuh itu sedang bergejolak. Sebab itu orang muda harus lebih cepat bergerak. Orang muda harus betul-betul kuat dan tangguh berjuang untuk menyimpan janji Tuhan ini. Jangan biarkan diri saudara dikuasai oleh dosa itu. Adalah baik untuk orang muda menyimpan firman Tuhan itu supaya hati dikuasai oleh Tuhan. Jadi kalau Tuhan yang berkuasa di hati, pasti dosa tidak akan masuk, dosa tidak akan menguasai, dosa tidak akan mengikat, iblis tidak akan bisa masuk ke dalam. Ya, itu sebabnya kita hari ini bersyukur memiliki Tuhan dan memiliki janji-janji Tuhan, sehingga kita bisa lepas dari dosa itu. Sekarang dosa apa yang mengikat saudara? Yang selalu menggerogoti, yang selalu menggoda saudara? Mungkin saya katakan dosa di mata, suka mengintip. Atau dosa di telinga, suka dengar gosip. Atau mungkin dosa di tangan yang begitu kasar. Atau dosa di kaki begitu malas. Ini semua adalah dosa-dosa dalam tubuh. Atau dosa dalam pikiran. Pikirannya yang porno. Dia iri. Dia dendam. Dia merencanakan yang jahat. Dosa di dalam jiwa ini harus dilepaskan. Atau dosa di dalam hati, di mana dia tidak menghormati Tuhan. Dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Dia mengeraskan hatinya. Sudah didengar dari firman Tuhan, tapi dia enggak mau ikut. Dia enggak mau mentaati. Ini dosa di dalam hati. Apalagi ada amarah yang sudah lama dipendam. Saudara-saudara, kalau dibiarkan dosa ini, maka lambat laun kita tidak akan pernah menikmati hidup. Kita tidak akan pernah berbahagia. Bahkan murka Allah kita timbun di dalam diri kita. Ya, karena itu segera kita datang kepada Tuhan. Ada janji Tuhan kepada saudara-saudara. Umumnya ini janji Tuhan adalah janji awal di mana kita dilepaskan dari dosa itu. Di mana kita menemukan janji Tuhan tentang
firman Tuhan kepada kita secara pribadi tentang pengampunan dosa. Seperti yang kita dengar dalam khotbah. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ini janji Tuhan yang besar sekali. Efesus pasal 1 ayat ke-7. Ya, di dalam Kristus Yesus sudah dijamin ada pengampunan dosa itu karena penebusan oleh darah Kristus. Saudara, ini janji yang besar sekali. Saya meyakini janji ini betul-betul menguasai hidup saya. Waktu saya menemukan firman Tuhan yang lain, 1 Korintus 6 ayat 20 itu. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini alasan saya meyakini dosa saya sudah diampuni. Sudah dibayar lunas oleh darah Yesus Kristus. Dengan demikian janji ini terus menguasai hati saya. Sehingga saya hari ini begitu yakin tentang pengampunan dosa itu. Saya kira ini kunci untuk kita bisa lepas dari dosa itu. Kita simpan janji Tuhan dalam hati itu. Jadi kalau hati itu selama ini begitu gelap, begitu kotor, begitu hina, begitu jahat, begitu licik, ya, penuhilah, isilah dengan janji Tuhan. Terimalah Tuhan Yesus dan simpan janjinya di dalam hati. Itu kunci, rahasia besar untuk kita bisa lepas dari dosa itu. Oke. Bagaimana? Sudah adakah janji Tuhan tentang pengampunan dosa dalam hati saudara? Ya. Enggak apa-apa jika saudara bergumul dalam hal ini. Ya, sampai hari ini saudara belum pernah menang. Saudara, ikutilah pasaran saya ini. Datang kepada Tuhan Yesus dan simpan janjinya. Saya tahu saudara pasti bergumul, saudara pasti merasa sulit, gak sanggup, gak berdaya. Betul, kita manusia berdosa gak berdaya. Kita semua sudah di bawah kuasa dosa itu. Tapi ada Tuhan Yesus Kristus dan ada Roh-Nya yang memimpin kita, mengajari kita. Saya tunjukkan gambar ini. Saudara tahu gambar ini? Gambar hati manusia yang sudah dibersihkan. Dan kalau diisi dengan janji Tuhan, oleh janji itu, Yesus sendiri, firman-Nya dan Roh Kudus, itu akan membuat kita bisa menang terhadap dosa itu. Kita bisa bebas, kita lepas, kita bahagia. Nah, ini yang meyakinkan kita. Ini yang meyakinkan semua anak-anak Tuhan bisa enjoy, bisa menikmati hidup ini. Karena Tuhan, karena janjinya dalam hati kita itu. Ya, Tuhan Yesus Kristus adalah janji Allah yang terbesar. Firman-Nya penuh dengan janji-janji. Roh Kudus menjanjikan kepada kita penyertaannya yang sempurna. Ya, maka saya berani membimbing saudara karena ini yang meyakinkan saya bisa lepas dari dosa itu. Ya, saya akan ajak saudara satu lagi untuk melihat bagaimana lepas dari dosa itu ya. 1 Korintus 6 ayat 20. Ini adalah ayat emas saya, ayat paling berkesan, ayat meyakinkan bagi saya yang tadi sudah saya kutip. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana supaya lepas dari dosa itu, saudara-saudara? Tubuh kita ini, hidup kita ini, tubuh jiwa roh kita ini, itu harus diserahkan kepada Tuhan. Harus kita berikan kepada Tuhan supaya Tuhan dimuliakan. Jangan lagi berikan kepada dosa itu. Sekarang sebenarnya dosa itu nggak sanggup untuk mengatasi kita, tapi karena kita menghambakan diri, menyerahkannya kepada dosa itu gampang aja menguasai kita. Sebenarnya dosa itu nggak ada lagi kuasanya, karena ada darah Kristus, karena ada janji Tuhan. Tapi karena kita serahkan kepada dosa itu, ya pasti aja dosa itu menguasainya. Sekarang kita serahkan tubuh kita ini kepada Tuhan.
Dosa seksual yang saya katakan tadi bagi orang muda, itu yang paling berpengaruh. Serahkanlah tubuh kita ini kepada Tuhan. Yang namanya laki-laki ataupun perempuan itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi sebagai laki-laki, sebagai perempuan, tubuh kita ini ya kita pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan, dikuduskan begitu dalam tubuh ini. Dalam bahasa Karo saya kutip ya, ini bahasa Karo dalam ayat 1 Korintus 6 ayat 20 ini. Sebab kamu itu kur menghargakal, maka badiakalah di bata arah kulan. Kamu itu kur menghargakal, maka badiakalah di bata arah kulan. Badiakan di bata arah kulatu artinya gelah nakulan tak enda si endaskan man Tuhan. Gelah ipakekan Tuhan. Entah jadi serayanna, banci saja. Arah kula tak enda banci si pakai kita rendah muji Tuhan. Bancikah kita baca karena firman Tuhan. Kamu itu kur menghargakan. Makalah ni bementunggung kita terbahan dosa, nerahkan diri tak endaman dosa. Lanari cocok. Ya, saya kembali ke dalam bahasa Indonesia. Jadi tubuh kita yang sudah ditebus ini, yang sudah diampuni ini, ya kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menguduskannya dan menggunakannya. Kalau kita nggak pergunakan untuk Tuhan, lambat laun kita pasti akan dipergunakan iblis itu loh, diperalat iblis. Makanya dengan menyerahkannya kepada Tuhan, kita akan tertolong, lepas dari dosa itu. Bagaimanapun juga sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan kita ialah supaya melalui tubuh kita ini Tuhan dimuliakan. Tapi kalau dosa itu di situ, Tuhan nggak mau pakai. Tapi kalau kita mau serahkan kepada Tuhan karena Tuhan sudah menebus kita, Tuhan mengampuni dosa kita, ya maka Tuhan akan menggunakan tubuh kita ini untuk kemuliaannya. Disitulah kita akan menang terhadap dosa itu. Kita lepas dari dosa itu. Yakinlah saudara, saya sudah menjalani hidup bersama dengan Tuhan lebih 20 tahun. Dan ini meyakinkan saya untuk membimbing saudara hari ini. Ya, saya kira demikian saja bimbingan rohani ini. Kalau ada pertanyaan saudara silahkan hubungi saya ya. Jadi ingat sekali lagi, ini firman Tuhan tadi katakan, untuk bisa lepas dari dosa itu, ya tentu ya kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia satu-satunya yang melepaskan kita. Dalam Dia ada pengampunan dosa. Baru tadi yang kita bahas adalah tentang menyimpan janji Tuhan di dalam hati. Mazmur 119 ayat yang ke-11 tadi ya. Nah, setelah itu baru kita serahkan tubuh kita ini kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20 tadi. Dengan demikian saya percaya saudara-saudara akan menang terhadap dosa itu, lepas dari dosa itu. Orang muda juga bisa. Ya, orang tua, anak-anak semua pasti ingin sekali lepas dari dosa itu. Kiranya bimbingan rohani ini memberkati dan menolong saudara-saudara untuk lepas dari dosa itu. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.